times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all... Salam blender Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sahabat obrol bertanya bagaimana sih Pak Pendi tips untuk bagaimana menanam di perbukitan. Karena bahwa saya mau menanam ladang kelapa sawit sekitar 10 hektar. Hal apa saja yang harus saya cermati sehingga jangan sampai nanti di waktu kita mau budidaya ternyata banyak kendalanya Pak Pendi. Oke, maka kali ini The Brondol akan mencoba bercerita tentang tips menanam kelapa sawit di lahan berbukit. Karena memang lahan berbukit sendiri adalah masuk kategori mineral sehingga sebenarnya memiliki potensi untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah lahan kelapa sawit yang sangat bagus sekali asal pengelolaannya adalah benar. Sehingga bahwa tips yang pertama adalah bicara tentang jarak tanam. Bahwa jarak tanam kelapa sawit kita mencoba bagaimana tetap berada pada posisi penanaman, pola penanamannya adalah menggunakan mata 5, di mana bahwa kita akan berpacu pada jarak antar tanaman pada barisan dan jarak antar barisannya. Nah, walaupun mata 5 yang ada di perbukitan tidak semudah kita membuat di lahan datar, namun sebisa mungkin bahwa konsep jarak tanam ini harus kita pahami dulu. Bahwa jarak tanam yang ada di perbukitan, kita menanam kelapa sawit di bukit, itu adalah mendekati sebenarnya memproyeksikan yang ada pada di lahan datar. Jadi di sini kalau kita gambarkan misalnya perbukit seperti ini, maka kita menanam jarak antar ini jarak antar terasnya ya, seandainya kita mau bikin terasnya, maka jarak pada penanaman pada terasan ini adalah jarak seperti kita menanam jarak tanaman dalam barisan. Nah, ini. Jadi di sini adalah jarak tanam antar barisan. Jarak antar barisan ini seperti kita jarak pada daerah datar. Kenapa kita perlu membicarakan jarak tanam di daerah perbukitan? Karena terjadi perbedaan ketinggian atau leveling kita ketika kita menanam kelapa sawit. Ketika kita tidak memahami hal ini, sangat fatal sekali kondisinya. Misalnya jarak antar ini, karena ketinggiannya ini berbeda, sehingga kalau kita tidak bisa memahami jarak antar barisan ini, maka ya tetap peningginya akan cepat, apalagi dia terlalu rapat, tidak semudah di lahan datar. Namun semaksimal mungkin kita upayakan bahwa jarak tanam pada daerah berbukit merupakan sebuah proyeksi jarak tanam pada daerah yang datar, sehingga jarak tanamnya adalah tetap kita pertahankan ini, walaupun sekali lagi tidak mudah. Untuk bagaimana cara menanamnya di sini ataupun sistem pancangnya nanti kita bahas tersendiri dengan sistem pemancangan pada daerah yang berbukit. Namun jarak tanamnya tetap mengacu pada mata 5 sebisa mungkin, walaupun tidak mudah sekali lagi. Kemudian yang kedua adalah terasan. Bahwa menanam di perbukitan ketika tidak ada terasnya, maka ada beberapa faktor yang akan mengalami kita kerugian yang besar. Yang pertama adalah kemudahan operasional di dalam sistem bercocok tanam kelapa sawit itu sendiri. Yang kedua, ketika tidak dibangun terasan, maka sistem pemupukannya yang terjadi malah justru banyak akan misalnya seperti ini. Maka ketika tidak dibangun terasan, maka slope ini atau kemiringan ini akan miring seperti ini. Maka bisa dipastikan bahwa lahan yang akan lebih subur adalah lahan bagian bawah, karena tidak ada pemotongan aliran permukaan daerah perbukitan dari atas ke bawah. Sehingga ketika terjadi pemupukan, kemudian disebar dengan menggunakan pupuk yang kita berikan, maka pupuk akan larut dan akan terbawa ke bawah, sehingga memang kita sebisa mungkin ada terasan. Kalau tidak ada terasan secara
menggunakan alat berat, bisa juga kita menggunakan terasan individual yang sehingga tetap bahwa bagaimana ketika pemupukan yang ada di lapangan itu tidak serta-merta begitu hujan langsung terbawa ke aliran bawah semuanya. Kemudian tips yang ketiga adalah unsur hara mikro. Salah satu faktor ketika kita menanam kelapa sawit di daerah terasan, berarti secara tidak langsung adalah kita memotong. Kita sebenarnya adalah memotong lereng seperti ini. Beberapa kasus yang ada ketika misalnya kita miring seperti ini, kemudian kita bikin terasan, kan jadinya seperti ini nih. Kita menanam kelapa sawit di sini, kemudian kita potong terasnya lagi di sini. Nah, seperti ini kita menanam kelapa sawitnya. Sebenarnya adalah bagaimana sering sekali kita menanam berada pada lapisan yang dalam, artinya bahwa kita menanam bukan lagi di topsoil, karena topsoil yang ada di permukaan di permukaan lereng ini. Namun ketika kita bikin terasan seperti ini, maka kita menanam di daerah subsoil. Ketika kita menanam di daerah subsoil, seperti prinsip kondisi konsentrasi unsur hara mikro, bahwa semakin dalam tanah, maka semakin rendah kadar unsur hara mikronya. Maka jangan kaget ketika di daerah terasan seringkali terjadi kekurangan unsur hara mikro, khususnya adalah biasanya yang sering terjadi unsur hara yang ada adalah boron. Nah, ini yang sering minim banget, sehingga memang harus penambahan unsur hara boron khusus di TBM ataupun tanaman menghasilkan yang masih muda, maka perlu dilakukan secara intensif. Kalau tidak, maka sangat rentan sekali, karena memang konsentrasi boron pada daerah yang tanah yang semakin dalam, maka kondisinya semakin sedikit. Kemudian tips yang selanjutnya adalah bicara tentang varietas yang cocok. Ini banyak sekali para petani dan para planter semuanya sering menanyakan, Pak Pendi di bukit ini bagusnya yang mana sih Pak Pendi kita menanamnya? Menanam tanaman pada daerah-daerah yang marginal, maka kita relatif lebih cenderung menanam tanaman dengan pelepah yang relatif lebih pendek. Kenapa? Karena apalagi di daerah sini, untuk bisa menghindarkan diri dari kemudahan roboh, kemudian beban yang terlalu berat pada terasan, maka varietas yang cocok adalah cari pelepah pendek. Kemudian yang paling penting sebenarnya bukan yang pelepah pendek, namun adalah tanaman kelapa sawit yang relatif meningginya sangat lambat. Karena bahwa kesusahan dari pengelolaan ke sistem perkebunan pada daerah yang berbukit adalah masalah tinggi tanaman. Ketika dia tanamannya sudah tinggi, kemudian kesusahan dalam eksploitasi buah atau pemanenan kelapa sawit ini menjadi kunci dari eksploitasi produksi yang ada di daerah perbukitan. Sehingga sebisa mungkin kita mencari varietasnya adalah yang meningginya lambat dan pelepahnya relatif lebih pendek. Hal ini perlu kita pahami untuk varietas yang cocok. Kemudian sarana dan prasarana yang kelima. Tips yang kelima ini sangat perlu dipahami bagi para petani maupun para planter yang mau melakukan penanaman di lahan berbukit, bahwa kelemahan dari sistem ketika kita bercocok tanam adalah tidak biasa menyediakan sarana dan prasarananya. Karena bahwa di dalam pengelolaan lahan berbukit jauh lebih susah, lebih banyak tantangannya, apalagi sarana dan prasarananya tidak ada. Sebagai contoh yang tadi saya sampaikan, tidak ada terasnya, kemudian tidak ada penghubung antar terasnya, atau jalan-jalan kecilnya, sehingga bahwa ketika penanaman ini terjadi, pengelolaannya sangat susah. Sehingga jangan sampai bahwa sarana dan prasarananya tidak tersedia dengan bagus. Misalnya, kalau toh dibuat misalnya terasnya, misalnya seperti ini. Misalnya kita bikin teras seperti ini. Maka bagusnya tetap ada, pertama adalah sudah diperkirakan jalannya dulu. Jalan angkutnya itu perlu diperkirakan kemana, karena tidak akan mungkin para planter dan para petani semuanya kita bikin jalan seperti ini, kan jelas tidak mungkin ya. Maka membuat jalannya pasti akan nyelendang seperti ini. Maka konsep jalannya sudah kita pikirkan. Kemudian antar terasnya penghubung untuk mengkontrol ini. Sebagai pemilik ladang di sini juga kita pengen kadang-kadang naik dari teras 1 teras 2, maka bagaimana kita sudah menambah jalan-jalan kecil untuk penghubung antar terasnya, sehingga
kita tidak harus muter jauh ke sana gitu. Hal ini penting kita laksanakan. Atau tangga terasnya ini juga perlu kita, ini yang namanya tangga teras ya, jadi ada teras-terasnya yang dihubungkan dengan jalan-jalan kecil sehingga memudahkan pengelolaan di dalam budidaya kelapa sawit di lahan yang berbukit ini. Dan yang paling tidak boleh ketinggalan lagi adalah bagaimana jangan sampai kita menanam kelapa sawit di sini tanpa konsep. Oh, yang penting sikat dulu, nanti akan berantakan. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita sudah menanam duluan tanpa teras, maka ketika kita membuat teras, maka ya banyak akar yang akan rusak seperti itu. Jangan sampai lah ini terjadi. Maka konsep benar sekali sahabat The Brondol cerita dulu sama The Brondol. Dengan senang hati The Brondol akan membantu bagaimana mengkonsepkan ini 10 hektar ini. Jangan sampai bahwa setelah ditanam, wah panennya susah, transportasinya susah. Hal ini akan menjadi malapetaka bagi kita yang sedang berinvestasi di perkebunan kelapa sawit, lahan berbukit yang susah dikelola, apalagi tanpa konsep apapun. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, 5 tips dari penanaman lahan di lahan berbukit. Kalau bicara tentang penanaman kelapa sawit ya hampir sama di lahan mineral dengan menggunakan misalnya lubang tanam yang standar, misalnya 60 kali 60 kali 60 dengan pupuk dasarnya rock phosphate 500 sampai 1000 gram. Hal ini sangat umum sekali. Namun konsep-konsep yang seperti ini yang wajib dipahami bagi para sahabat The Brondol yang akan menanam kelapa sawit di lahan berbukit. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga kita, dan bagi Mas dan Mbak semuanya, dan Allah melancarkan jalan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.